Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi hari ini Bapak akan memberikan tugas. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, kemudian faktor-faktornya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi habis ini Bapak akan membagi kelompok, ada 4 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti membuat peta konsep daripada materi-materi yang sudah Bapak bagikan. Kira-kira bisa dipahami? Untuk laki-lakinya 3 orang, kelompok 1 ambil ininya. Kemudian perempuannya ini 3 orang, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi untuk kelompok pertama, Bapak tugaskan kalian mencari atau membuat mind mapping atau peta konsep daripada itu masuknya Islam ke Indonesia. Silahkan ditulis dulu. Kemudian kelompok 2, faktor perkembangan Islam di Indonesia. Silahkan dicatat. Kemudian kelompok ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian kelompok keempat, dampak perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah bisa dipahami penulisannya? Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya. Gini apa? Bagaimana Devi? Gini. Oh ya, boleh. Boleh. Musina, sudah. Jelo Pak. Ayo, boleh. Kelompok terakhir, mau baru dimulai. Baiklah anak-anak, kira-kira sudah tugasnya sudah dikerjakan semua. Sudah. Nah, jadi Bapak pengen salah satu dari kalian per kelompok untuk membacakan hasil proyek yang Bapak kasih tadi. Silakan Raka dibacakan dulu. Izin menyampaikan hasil proyek kami dari kelompok 1 tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi dari proyek kami ini membentuk sebuah peta konsep atau mind map, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Kami membuat mind mapnya itu teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di situ tuh ada teorinya tuh teori Cina, teori Wijadat, teori Mekah, dan teori Persia. Kelompok kedua, silakan dibacakan. Peta konsep perkembangan Islam di Indonesia itu ada 2. Yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu terbagi lagi jadi misalnya dengan syarat masuk yang mudah, kemudian kesetaraan, dan juga ajaran yang sederhana. Kemudian kalau dari faktor eksternal itu dari jalur damai, misalnya perdagangan, perkawinan, kemudian budaya dan juga politik. Ya, kemudian kelompok 3 boleh dibacakan hasil. Jadi hasil diskusi kami tentang kerajaan Islam Indonesia, di sini ada Samudra Pasai, yaitu berdiri pada abad ke-13, yang mana pendirinya yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang letak di sekitar Lok Seo Mawe, Aceh Utara. Kemudian ada Kesultanan Demak, berdirinya pada akhir abad ke-15, pendirinya yaitu Raden Patah, letak kerajaannya di Jawa Tengah. Yang kemudian yang terakhir ada Kesultanan
Banten, berdirinya pada abad ke-16, didirikan oleh Sultan Hasanuddin, letaknya di Banten, Jawa Barat. Baiklah, kelompok terakhir silakan dibacakan hasil analisisnya. Ya, Sama-sama. Jadi hasil diskusi kami, dampak perkembangan Islam di Indonesia itu meliputi bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan juga bidang Baik, setelah disampaikan semuanya tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi tentang hasil daripada tugas kawan-kawannya? Saya Pak kami Oh iya, silakan. izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan ada 4 teori. Manakah teori yang lebih kuat? Jadi menurut kami di kelompok 1 yang diperkuat adalah teori Mekah, karena adanya catatan atau makam dari orang Arab di pantai barat Sumatera itu ditemukan pada abad ke-7. Baik, terima kasih. Baiklah, tidak ada lagi yang ditanggapi. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ialah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya adalah ada teori Gujarat, ada teori Mekah, dan ada teori Persia. Kemudian faktornya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, diantaranya satu Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten. Kemudian yang terakhir, dampak daripada perkembangan Islam di Indonesia adalah yang pertama bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pendidikan, dan bidang budaya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran materi tentang perkembangan Islam di Indonesia pada hari ini. Kalau tidak ada yang ditanggapi, marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.